Hey geng, kali ini kita tidak membahas teknologi dulu geng, tapi kita bahas akhlak terlebih dahulu geng. Karena kita lihat orang makin hari manusia banyak kehilangan kebaikan akhlaknya, termasuk saya juga nih geng. Ya, baru-baru ini kita dihebohkan kelakuan siswa yang membuat onar, dan ketika gurunya bertindak, malah orang tuanya datang mengamuk juga nih geng. Membela anaknya yang sudah sangat jelas kalau dia sudah sangat jelas bersalah nih geng. Namun di sini kita berbicara hukum konvensional dulu ya geng, karena hukum konvensional banyak yang bikin kita kecewa. Dan kita juga membahas tentang hukuman kompensasi yang telah disebutkan oleh agama Islam nih geng. Ya, siapa lagi yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Umat Islam jarang sih yang nggak tahu dengan nama tokoh agama ini nih geng. Selain dia ulama, sekaligus juga seorang guru, juga dia sebagai pemimpin aulia nih geng. Nah, di sini kita membahas efek yang sangat menyedihkan nih geng, ketika hati seorang guru sudah disakiti. Sebelum kita menceritakan kehancuran masa depan seorang murid karena orang tuanya, kita sebagai orang tua juga harus tahu dulu geng, bahwa sampai mana sih kewajiban orang tua mendidik anaknya. Nah, sebenarnya yang diwajibkan untuk mendidik anak itu adalah orang tuanya sendiri nih geng. Ya, tapi karena kita hidup di negeri Konoha yang penuh dengan drama hasil alam, kita sebagai orang tua ya dipaksa oleh keadaan untuk mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari nih geng. Ya pastinya sangat sedikit waktu untuk mendidik anak-anak kita ya geng. Ya, orang tua mana sih yang gak khawatir kalau anaknya menjadi bego? Nah, di sini pemerintah memfasilitasi tempat pendidikan. Dan kita meminta pertolongan untuk menitip anak kita di sekolah itu agar bisa terdidik secara maksimal. Nah, hukum asalnya adalah orang tua yang wajib mendidik anaknya geng, bukan guru di sekolah. Tapi syukurnya dengan negara membantu guru-guru agar anak kita tidak blok. Beda halnya dengan guru pesantren ya geng, tidak ada gaji dari pemerintah yang pasti ya geng. Tapi pesantren bisa berdiri kokoh kan geng hingga saat ini. Nah, kembali lagi pembahasan awal, ada seorang yang memiliki niat jahat hendak memfitnah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia berusaha mencari cara untuk menfitnahnya, maka ia melubangi dinding rumah Syekh Abdul Qadir Jailani untuk mengintipnya. Pada saat itu ia melihat Syekh Abdul Qadir Jailani lagi makan bersama muridnya. Syekh Abdul Qadir Jailani dia suka makan ayam. Dan setiap kali ia makan ayam dan makanan yang lain, ia hanya memakan separuhnya. Separuhnya lagi ia berikan kepada muridnya. Hal itu tampak menjadi celah yang dapat dijadikan bahan fitnah oleh orang yang busuk hati itu. Maka orang tersebut mendatangi bapak si murid. Apakah Anda bapak daripada orang tua si Fulan? Sang bapak membenarkan perkataan itu. Anak bapak apa benar belajar dengan Syekh Abdul Qadir? Sang bapak pun kembali membenarkannya. Apakah bapak tahu anak bapak diperlakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani seperti seorang hamba sahaya dan kucing saja? Syekh Abdul Qadir Jailani selalu memberikan makanan sisa pada anak bapak. Sang bapak kemudian mendatangi rumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Tuan Syekh, saya menitipkan anak saya kepada Tuan Syekh bukan untuk dijadikan pembantu atau dilakukan seperti kucing. Saya antar kepada Tuan supaya menjadi alim ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab hanya dengan ringkas saja, kalau begitu ambillah anakmu. Maka si bapak pun mengambil anak itu untuk pulang. Pada saat keluar dari rumah Syekh Abdul Qadir Jailani dan hendak pulang, di perjalanan bapak tersebut kemudian menanyakan anaknya sejumlah hal tentang agama. Dan ternyata seluruh permasalahannya dijawab dengan benar oleh sang anak. Maka sang ayah ini pun berubah pikiran. Ia tidak jadi membawa anaknya pulang dan mengembalikan sang anak itu kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Tuan Syekh, maafkan saya, terimalah anak saya kembali untuk belajar dengan Tuan. Tuan didiklah anak saya kembali. Ternyata anak saya bukan seorang pembantu dan juga bukan diperlakukan seperti kucing. Saya melihat ilmu anak saya begitu luar biasa ketika bersamamu. Jawab Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukannya aku tidak mau menerima kembali, tapi Allah sudah menutupkan pintu hatinya untuk menerima ilmu dariku.
Dari kisah itu kita bisa mendapatkan pelajaran tentang adabnya dalam menuntut ilmu ya geng. Para anak dan orang tua atau siapapun itu harus menjaga adab kepada guru. Sungguh pentingnya adab pada kehidupan sehari-hari. Dari cerita tersebut, seorang ayah yang tidak beradab kepada guru saja bisa membuat anaknya menjadi korban. Nah, bagaimanakah andai kata si anak sendiri yang menjadi orang yang memiliki tidak punya adab? Apalagi sampai memaki dan mengaibkan gurunya. Ingatlah pesan dari para ulama, satu prasangka buruk saja kepada gurumu, maka Allah haramkan seluruh keberkatan yang ada pada gurumu untukmu. Semoga Allah selalu menjaga akhlak dan adab kita kepada sesama, apalagi terhadap guru yang mengajarkan ilmu kepada kita.